Monggo. Tidak ada? Silakan. Mau menjelaskan soal nanti peserta, apakah undang-undang ini bersifat ada undangan, ada forum nanti yang DPD misalnya atau dari ini, dan termasuk mungkin apakah nanti juga akan mengundang Presiden Joko Widodo nanti di Rakernas. Terima kasih. Baik. Tentu saja di dalam Rakernas itu ada forum yang sifatnya terbuka dan yang tertutup. Yang terbuka adalah pada saat pembukaan Rakernas itu terbuka, dan nanti hari Minggu di acara penutupan itu akan disampaikan rekomendasi dari Rakernas secara yang sifatnya eksternal kepada media. Artinya penutupan nanti akan dilakukan secara terbuka. Di dalam Rakernas itu ada beberapa forum yang nanti akan dilakukan, baik itu paparan dari ketua DPD maupun pengarahan secara tertutup dari ibu ketua umum. Kemudian dalam Rakernas juga akan dibahas 3 topik utama. Yang pertama akan ada klaster atau kelompok satu yang akan membahas tentang sikap dan posisi di perjuangan. Kemudian klaster 2 akan membahas tentang program-program kerakyatan yang diperjuangkan oleh partai, partai dan harus diwujudkan. Dan yang klaster ketiga tentang strategi pemenangan pilkada serentak, termasuk juga konsolidasinya. Ini semuanya sifatnya tertutup, karena ini terkait dengan pertanyaan yang pertama dari Mas Rio tentang bagaimana posisi dan sikap itu terhadap pemerintahan ke depan, pemerintahan Pak Prabowo. Tentunya di dalam Rakernas kita dibodohi proposal kata Mas Ero. Kami sudah melakukan Rakernas kemarin hari Minggu dengan melakukan FGD untuk menjaring berbagai macam suara, berbagai macam pendapat yang dari para pengamat, para aktivis, para budayawan, termasuk para mahasiswa, sebagai materi yang akan digodok di proposal untuk menentukan bagaimana sikap dan posisi PDI Perjuangan. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu sebetulnya ada 2 macam secara eksternal. Satu, bagaimana sikap dan posisi PDI Perjuangan terhadap jalannya pemerintahan ke depan, dan bagaimana sikap dan posisi PDI Perjuangan menyikapi berbagai macam dinamika geopolitik secara global untuk mendorong di satu wujudnya perdamaian dunia yang abadi, seperti termasuk dalam Pembukaan tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PDI Perjuangan sebaiknya ditunggu saja. Ya, ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat siap yang menyibukkan diri, dan Pak Komar juga masuk. Jadi ini hanya untuk internal PDI Perjuangan. Pesertanya untuk internal. Iya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, tadi ada pertanyaan dari CNN.com. Silakan, mungkin Bang Komar bisa menjawab. Tadi mengenai begini, Bapak sekalian,
untuk Kementerian Negara sebetulnya ya, yang harus kita pikirkan itu kan kepentingan bangsa dan negara. PD Perjuangan, ya, PD Perjuangan memberikan warning, memberikan masukan, ya, janganlah terjadi misalnya apa RUU Kementerian Negara terkesan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, bagi-bagi kue, untuk mengakomodasi ya, berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Prabowo. Kalau itu mengakomodasi sekitar itu, aduh, kenapa kita ini akan terjebak pada kebiasaan yang tidak baik. Ada satu penyakit birokrasi yang disebut dengan empire building syndrome. Sindrom untuk membangun kerajaan, sindrom untuk membangun banyak departemen, ya, banyak organisasi. Dan ini dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam ekses negatif. Contoh, ya, ekses negatifnya tumbuhnya ibu sektoral, tumpang tindih satu dengan yang lain, berebut kewenangan dan sumber daya, utamanya uang. Dan ini dikhawatirkan kalau jadi empire building seperti ini, dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme, kolusi dan korupsi. Yang perlu dikedepankan adalah bagaimana dengan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Bertambah kementerian berarti bertambah negara. Bertambah kementerian berarti nanti akan sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian baru. Jadi saya juga kaget tadi kalau balik tidak menyetujui itu. Tapi kita sudah memberikan warning. Kita lagi menghadapi persoalan-persoalan yang serius. Kemiskinan, lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah, utang luar negeri yang semakin membengkak, ya, climate change, bencana alam terus-menerus. Yang ini juga membutuhkan penanganan yang serius dan tentu saja yang membutuhkan anggaran. Harusnya pemerintah fokus ke sini. Yang kedua adalah coba kita bandingkan ya, Kementerian Negara Tangga di negara Asia, ya, Asia Tenggara, Malaysia itu berapa kementerian? Kita yang berapa? Kita paling banyak. Thailand berapa? Cina berapa? Kalau mengatakan, oh iya dengan besar ya bisa. Kesamaan saya dari sama Cina. Cina punya 21 kementerian, Amerika 15, Australia mungkin 21. Tidak tahu apa. Kalau motifnya itu, tapi kalau motifnya memang bagi-bagi kekuasaan, ya, monggo silakan. Tapi kami akan mengontrol. Jangan sampai uang negara, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat kemudian tidak justru terselesaikan, ya, tapi justru karena sibuk untuk membangun tadi kerajaan. Itu ya. Terima kasih. Ada tambahan dari Bang Komar? Monggo. Adinda Seno? Ada? Ada Tentang caleg terpilih harus mundur. Ini di awal Ketua KPU menyampaikan bahwa ya, kalau terpilih itu harus mundur jadi anggota DPR, kan itu ya.